Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa faktor kunci ya agar teman-teman sukses di bisnis properti yang saya sudah sarifatikan, yang memang dari hasil pengalaman yang teman-teman kalau misalnya menjalankan ini dengan benar, biasanya bisnis propertinya sukses. Pertama adalah tadi lawan dari mitigasi resiko yang tadi. Pertama, akadnya harus benar. Ketika teman-teman memahami akad yang benar, insya Allah bisnisnya sukses. Yang kedua, proses akuisisi yang tepat. Ya, ini akuisisinya tepat, insya Allah ke belakangnya lancar. Yang ketiga, kalau di keuangan itu manajemen cash flow maupun manajemen kuota itu menjadi faktor kunci. Terusnya mana marketingnya efektif dan efisien itu menjadi faktor kunci juga. Terusnya manajemen resiko ini menjadi faktor kuncinya. Dan teman-teman juga memahami regulasi pemerintah dengan tepat, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau aturan-aturan terbaru. Ini menjadi faktor kunci. Teman-teman bisa menjadi faktor pengembang yang cepat biasanya, tepat juga kalau teman-teman memahami regulasi-regulasi yang terjadi. Terusnya teman-teman bisa scale up adalah kemudahan finansial, bagaimana mendapatkan akses permodalan. Bukan hanya akses dari permodalan perbankan saja ya, dengan berbagai cara. Ketika tahu akses permodalan finansialnya tepat, biasanya bisnisnya scale up dengan cepat. Terusnya kunci yang selanjutnya adalah membangun yang namanya brand power ya, baik itu personal branding maupun brand corporate. Itu harus dibentuk teman-teman agar propertinya sukses. Terusnya yang membedakan properti syariah dengan properti yang lain adalah seleksi konsumen. Ya, seleksi konsumen. Nah, seleksi konsumen ini menjadi faktor kunci juga di bisnis properti syariah atau pelipuran syariah. Karena kenapa di bisnis properti syariah biasanya kita tidak melibatkan institusi keuangan lainnya gitu ya, atau seperti perbankan. Itu kita kelola swadaya secara sendiri, sehingga dalam menseleksi konsumennya kita menemukan konsumen-konsumen yang sesuai, konsumen-konsumen yang tepat. Ketika kita bisa memverifikasi, mewawancara, mendapatkan atau menseleksi konsumen yang tepat, ini biasanya bisnis propertinya, terutama bisnis properti syariahnya berjalan dengan cepat. Terusnya yang membedakan selanjutnya di properti syariah adalah proses penagihan. Karena tidak melibatkan institusi lain, penagihan itu dilakukan secara swadaya. Ya, teman-teman harus bisa juga menggunakan penagihan yang tepat. Ketika nagihnya tepat, keuangan cash flow berjalan lancar, biasanya faktor produksinya juga lancar dan lain-lain lancar, ya properti syariahnya pun berjalan dengan lancar. Terusnya kunci selanjutnya adalah after sale. Nah, ini jarang orang membahas tentang bagaimana after salesnya. Nah, ini after sale itu menjadi kunci bagaimana teman-teman bisa melakukan yang namanya relationship dengan manajemen, atau bisa juga membuat yang namanya CRM, customer relation management ya, melakukan after sale-nya. Bisa jadi dengan kita fokus juga tidak hanya mendatangkan traffic baru, tapi mengelola yang namanya penjualan after sales ya, ini dari sisi penjualan itu menjadi faktor kunci. Atau namanya bisnis properti, ada bisnis-bisnis turunan lainnya yang bakal mengikuti, salah satunya estate management. Ketika memang estate management setelah after sale itu terjadi, dikelola dengan baik, biasanya itu mendapatkan keuntungan lebih, menjadi faktor kunci utama di bisnis properti. Dan yang terakhir biasanya adalah kekuatan atau dari daya tarik terhadap proyek itu, value-nya. Ketika teman-teman mengetahui value yang tepat, buyer value yang tepat, wah ini biasanya orang-orang akan berkembang dengan cepat bisnis propertinya. Jadi kunci ini tolong dipegang baik-baik, karena semua video yang akan kita pelajari tentunya akan membahas faktor kuncian-kuncian di bisnis properti, supaya bisnis properti teman-teman sukses. Jangan kemana-mana, tetap ikuti video selanjutnya bagaimana kita memperdalam kuncian bisnis propertinya.